Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadilah, NIM 4112001014. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 7 perpajakan, yaitu tentang pengkreditan pajak masukan. Langsung saja sih kita bahas soalnya. Izin share screen. Oke, sudah terlihat. Oke, tugas ketujuh materi tentang pengkreditan pajak masukan. PT Okta Komputer adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan laptop. PT Okta Komputer didirikan pada Januari 2018, telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Yogyakarta. PT Okta sendiri dikukuhkan sebagai pengusaha pajak pada 6 Maret 2019. Diketahui bahwa besarnya harga pokok penjualan adalah 75% dari nilai penjualan. PT Okta Komputer mencatat persediaan menggunakan sistem perpetual. Di sini udah ada kolom penyerahan dan perolehan. Pada tanggal 1 Maret 2019, menyerahkan 5 unit laptop Acer seharga Rp3.350.000 kepada PT Asia Sport secara kredit. Di sini kita mencatatnya, lawan transaksinya itu ada PT Asia Sport, objek PPN-nya itu ada BKP laptop Acer. Pemungutnya di sini saya membuat bendaharawan pemerintah. Karena pemungut PPN terbagi menjadi 3, yaitu ada bendaharawan pemerintah, pemegang kuasa atau izin atau kontraktor, dan BUMN. Dan di sini adalah PK, karena di soal itu penyerahan barang atau jasa kena pajak. Nilai barangnya seharga Rp3.350.000, jumlahnya 5, dan kita dapatkan DPP-nya sebesar Rp16.750.000. Dan PPN-nya adalah 10% dari DPP sebesar Rp1.675.000. Selanjutnya itu yang kedua, pada 5 Maret menyerahkan 10 unit laptop HP seharga 4 juta kepada CV Comment secara tunai. Di sini lawan transaksinya itu ada CV Comnet, objek pajaknya itu ada BKP, barang kena pajak yaitu laptop HP, pemungutnya bendaharawan pemerintah, dan termasuk PK karena menyerahkan barang tadi. Baru dengan harga 4 juta dengan jumlah 10 buah. Dan kita dapatkan hasil DPP-nya itu sebesar 40 juta. Dan PPN-nya itu sebesar 10% dari DPP. Kita dapatkan dengan 4 juta. Selanjutnya pada 10 Maret 2019 menyerahkan 15 unit laptop Asus seharga 5.500.000 termasuk PPN kepada Politeknik Negeri Bandung secara tunai. Di sini lawan transaksinya ada Politeknik Negeri Bandung, objek pajaknya itu laptop Asus, pemungut PPN-nya bendaharawan pemerintah, dan termasuk PK. Harganya tadi sebesar 5.500.000, jumlahnya 15 buah, dengan DPP yang kita dapatkan sebesar 75 juta. Karena tadi termasuk PPN, kita masukkan dengan rumus 100/110 dikali dengan jumlah dikali dengan nilai barang tersebut. Kita dapatkan hasilnya 75 juta dan PPN-nya itu sebesar 10%. Dapatnya 7.500.000. Selanjutnya itu ada tanggal 20 Maret 2019 menyerahkan 2 unit laptop HP seharga Rp3.850.000 kepada PT Grasindo secara tunai. Di sini lawan transaksinya itu ada PT Grasindo, objek pajaknya itu ada laptop HP, pemungutnya itu tetap bendaharawan pemerintah, termasuk PK, harganya tadi Rp3.850.000, dengan jumlah 2, kita dapatkan harganya sebesar Rp7.700.000. Dengan PPN 10% dari DPP, kita dapatkan
770.000. Selanjutnya itu pada tanggal 25 Maret 2019 menyerahkan 100 unit laptop Acer seharga 5 juta kepada PT Krakatau secara kredit. Di sini lawan transaksinya itu ada PT Krakatau, objek pajaknya itu ada laptop Acer, pemungutnya itu ada bendahara pemerintah, harganya itu 5 juta, jumlahnya 100, dan kita dapatkan DPP-nya itu 500 juta. PPN yang kita dapatkan itu 10% dari DPP. Mendapatkan hasil 50 juta. Selanjutnya itu ada tanggal 24 Maret 2019, menerima nota retur nomor NR-3-2019 KRKT beserta 3 unit laptop Acer seharga 5 juta dari PT Krakatau atas penjualan tertanggal 25 Maret 2019. Di sini ada retur barang. Lawan transaksi itu ada PT Krakatau, objek PPN-nya itu ada laptop Acer, pemungutnya itu ada bendaharawan pemerintah, termasuk PK, nilai dan barang jasanya itu sebesar 5 juta, jumlahnya itu ada 3, DPP-nya itu 5 juta dikali 3, dapatkan 15 juta. Dan PPN-nya itu adalah 10% dari DPP-nya. Itu keterangannya tadi itu retur mengurangi PPN keluaran. Selanjutnya itu tanggal 29 Maret 2019 memberikan 1 unit laptop Acer senilai 5 juta, termasuk laba 25% dari nilai penjualan untuk karyawan bagian penjualan yang berprestasi. Di sini lawan transaksinya itu ada karyawan berprestasi, objek PPN-nya itu ada laptop Acer, pemungutnya itu ada bendaharawan pemerintah, termasuk PK, dengan harga nilai barangnya itu 5 juta sebanyak 1 buah. DPP-nya itu kita hitung dari ini, 5 juta dikurang 5 juta dikali 25%, karena tadi dibilang ada 25%. Dan PPN yang kita dapatkan itu 10% dari DPP. Dapatnya 375.000. Selanjutnya, 30 Maret 2019 menyerahkan 5 laptop HP seharga 3.200.000 ke PT Jaya Abadi di Batam secara tunai. Nah, di sini kita mencatat lawan transaksinya itu ada PT Jaya Abadi, objek PPN-nya itu ada laptop HP, pemungutnya itu ada bendaharawan pemerintah, termasuk PK, nilai barangnya itu seharga 3.200.000, jumlahnya itu 5, dan DPP yang kita dapatkan itu 3.200.000 dikali 5. Dapatnya 16 juta. Dan PPN-nya itu 10% dari DPP tadi. Berarti 10% dari 16 juta. Dan kita dapatkan 1.600.000. Selanjutnya itu pada tanggal 30 Maret 2019, menyerahkan 50 laptop Toshiba seharga 5.500.000 ke PT Intelcom secara kredit. Nah, di sini kita mencatat lawan transaksinya itu ada Intelcom, objeknya itu ada laptop Toshiba, pemungutnya itu ada bendaharawan pemerintah, termasuk PK, nilai barangnya itu seharga 5.500.000 dengan jumlahnya 50 buah, dan kita dapatkan DPP-nya itu 5.500.000 dikali 50 buah, dan kita dapat 275 juta. PPN sendiri kita ambil tuh dari 10% dikali D, kita dapatkan 27.500.000. Selanjutnya ini ada kolom perolehan. Pada tanggal 2 Maret 2019, membeli 50 unit laptop Acer seharga 2 juta secara tunai dari PT Kurnia. Di sini kita bisa mencatat, lawan transaksi kita itu ada PT Kurniacom, objek pajaknya itu ada laptop Acer, termasuk BKP, pemungut PPN-nya itu ada bendaharawan pemerintah, termasuk PM. Kenapa PM? Karena di sini kita melakukan pembelian barang atau jasa dengan harga 2 juta. Jumlahnya sendiri itu ada 50, dan kita dapatkan
DPP-nya itu 2 juta dikali 50 buah, dan kita dapatkan 100 juta. Nah, PPN-nya sendiri itu masih sama, 10% dari DPP yang tadi, 10% dari 100 juta, yaitu dapat 10 juta. Yang kedua itu tanggal 9 Maret 2019, membeli 100 unit laptop HP seharga 2.500.000 secara kredit kepada PT Jaya Komputer termasuk PKP. Nah, di sini kita mencatat PT Jaya Komputer sebagai lawan transaksi kita, objek objek pajaknya itu ada laptop HP, pemungut PPN-nya itu ada bendaharawan pemerintah, termasuk PM, karena tadi kita membeli. Nilai barangnya sendiri seharga 2.500.000 dengan jumlah 100 buah, dan kita dapatkan DPP-nya 2.500.000 dikali 100 buah. Kita dapatkan 250 juta. Nah, PPN-nya itu kita dapat 10% dari DPP tadi, dan kita dapat 25 juta. Selanjutnya itu 10 Maret 2019, membayar utang kepada PT Jaya Komputer atas transaksi 9 Maret 2019 sebesar 50 juta. Nah, di sini kita cuma mencatat lawan transaksinya itu ada Jaya Komputer dan laptop HP. Namun tidak kita catat sebagai pemungut atau nilai jumlah barangnya dengan keterangan membayar utang senilai 50 juta. Selanjutnya itu 12 Maret 2019 mengirim nota retur dengan kode NR-3/2017 untuk mengembalikan 2 unit laptop HP seharga 2.500.000 kepada PT Jaya Komputer atas pembelian 9 Maret 2019. Nah, di sini kita mencatat lawan transaksi kita adalah PT Jaya Komputer dengan objek pajaknya sendiri yaitu ada laptop HP, BKP-nya laptop HP, pemungutnya itu ada bendaharawan pemerintah. Di sini kita membuatnya PM, nilai barangnya sendiri seharga 2.500.000 dengan jumlah 2. Jadi kita dapatkan DPP-nya itu adalah 2.500.000 dikali 2 buah, yaitu 5 juta. Dan PPN-nya sendiri itu adalah 10% dari DPP. Kita dapat 500.000. Nah, selanjutnya itu ada tanggal 22 Maret 2019. Membayar jasa konsultasi pajak sebesar 11 juta termasuk pajak kepada kantor konsultasi pajak yaitu PKP. Dan catatan kita di sini, lawan transaksinya itu ada kantor konsultan pajak dengan objek pajaknya itu adalah JKP, jasa kena pajak, pemungutnya itu ada tetap bendaharawan pemerintah, termasuk PM, dengan nilai jasanya itu 11 juta. Di sini karena tadi dibilang terkena PKP gitu, di sini termasuk pajak, di sini ada keterangannya itu termasuk pajak, jadi kita di sini menghitungnya yaitu 100/110 dikali dengan 11 juta, dan kita dapat dengan hasil DPP-nya itu 10 juta. Nah, untuk PPN-nya sendiri itu masih sama, 10% dari DPP, terdapat 1 juta. Selanjutnya itu tanggal 26 Maret 2019, membayar jasa sewa ruang tanggal 25 Maret 2019, membeli sedan sebesar 300 juta secara tunai. Nah, di sini kita mencatat transaksi kita itu adalah penjual sedannya itu tadi atau PKP, dan objek pajaknya itu adalah mobil sedan atau kita buat di sini BKP, pemungutnya bendaharawan pemerintah, perolehannya ini ada PM, karena tadi kita membeli. Nilainya itu 300 juta, jumlahnya itu 1 buah mobil. Dengan DPP kita dapatkan 300 juta. Dan untuk PPN-nya sendiri tadi masih 10% dikali dari DPP, dan kita dapat 30 juta. Dan tanggal 26 Maret 2019, membayar jasa sewa ruang meeting ke Hotel Aston sebesar 4.400.000. Nah, kenapa di sini saya tidak mencatat di objek pajak dan pemungut PPN ini? Karena dalam pasal 4A Undang-Undang PPN dan PPNBM, jasa perhotelan termasuk jenis jasa yang tidak dikenai PPN. Nah, karena tidak dikenai PPN, makanya di sini saya tidak mencatat di dalam perolehannya. Selanjutnya itu ada
PPN keluaran yang diperhitungkan itu didapatkan dari sini. Dari transaksi 20 sampai transaksi 30 bulan 3. Ini kita sumkan mendapatkan hasil 8.745.000. Dan selanjutnya itu ada PPN keluaran tidak diperhitungkan. Yang tidak diperhitungkan itu dari sini. Dari transaksi 1 bulan 3 sampai tanggal 10 bulan 3. Kita sumkan mendapatkan hasil 13.175.000. Dan selanjutnya itu ada PPN masukan yang dapat dikreditkan. Itu kita dapatkan dari Rp10 juta ditambah dengan 25 juta, lalu kita kurangkan dengan 500.000 ini, karena tadi ada retur barang, kita dapatkan hasilnya itu 34.500.000. Iya, di sini ada 10 juta sama 25 juta kan jadi 35 juta. Dikurang dari retur barang tadi sebesar 500.000, dapatkan hasil 34.500.000. Dan selanjutnya itu ada PPN kurang bayar atau lebih bayar. Di sini kita mendapatkan dari PPN keluaran perhitung yang dapat diperhitungkan dikurang dengan PPN masukan yang dapat dikreditkan. Mendapatkan hasil 50.745.000. Di sini ini termasuk kurang bayar. Kenapa? Karena PPN keluarannya itu lebih besar dibanding pajak masukannya. Jadi di sini kena PPN kurang bayar. Oke, baik. Sekian dari hasil penjelasan saya terkait dengan tugas ke-7 ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.